Mengawali informasi hari ini pemirsa, DPRD Pacitan menyoroti ketimpangan anggaran dan PAD pariwisata Pacitan, di mana anggaran untuk urusan pariwisata mencapai 21 miliar, namun pendapatan asli daerah dari sektor ini hanya 8,5 miliar rupiah. Sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan menjadi sorotan setelah terungkap dalam laporan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Pacitan tahun 2024, di mana anggaran untuk urusan pariwisata mencapai 21 miliar rupiah, namun pendapatan asli daerah dari sektor ini hanya 8,5 miliar rupiah. Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan anggaran serta strategi pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah menegaskan bahwa pariwisata merupakan lokomotif pembangunan daerah sehingga wajar jika mendapatkan anggaran besar. Namun, menurutnya pengembangan pariwisata tidak bisa hanya diukur dari PAD sektor tersebut, melainkan juga dari dampak ekonomi yang lebih luas atau multiplier efek bagi masyarakat. Gagarin menjelaskan bahwa saat ini banyak destinasi wisata dikelola oleh pihak swasta atau investor. Berbeda dengan sebelumnya ketika pendapatan retribusi lebih terpusat pada tempat wisata yang dikelola pemerintah. Hal ini menyebabkan distribusi pendapatan lebih merata, tetapi juga mengurangi retribusi yang masuk ke kas daerah. Kita itu di dalam visi misi memang harapan kita itu dari misi bupati yang ada itu. Harapan kita pariwisata itu menjadi lokomotif dari pergerakan pembangunan di Pacitan. Itu yang pertama. Berarti kalau demikian wajar kalau disupport dengan anggaran yang relatif besar. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, memandang yang namanya perkembangan pariwisata itu jangan hanya dilihat dari PAD bidang pariwisata doang, tetapi adalah multisektor yang ada, multiplier yang ada, itu yang kedua. Terus selanjutnya 5 tahun terakhir perkembangan tempat pariwisata, pembangunan tempat pariwisata yang dikelola oleh pihak ketiga atau swasta itu kan semakin banyak, yang dipihak oleh desa juga banyak. Artinya kalau dulu pendapatan dari pariwisata itu fokus semuanya yang dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi sekarang pendapatan dari yang sifatnya restribusi ya ini ya, itu maaf ini, restribusi itu akhirnya terkurangi dari yang berkunjung ke tempat wisata dari pihak ketiga itu. Mungkin ini baru asumsi dalam analisa kita, tetapi lebih jauhnya nanti kita pelajari. Tentu kita review dari tahun ke tahun kan gitu. Apa titik lemahnya, apa yang terbaru. Sementara itu, Ketua DPRD Pacitan Arief Setiabudi menilai bahwa secara administrasi persentase realisasi urusan pariwisata sudah baik mencapai 94,10%. Namun ia menekankan bahwa keberhasilan sektor ini seharusnya tidak hanya terlihat dari capaian angka, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Nah ini kan tergantung bagaimana kita perspektif kita dalam memandang suatu persoalan PAD APBD yang mengeluarkan anggaran gede ke pariwisata, kemudian kok PAD-nya rendah. Itu tergantung perspektif sudut pandang. Ya sudut pandang. Realita. Ya realita juga. Realita itu kalau secara entrepreneurship. Entrepreneurship itu secara market ya bisnis begitu. Kalau orang ngeluarin duit lebih banyak kemudian penghasilannya rendah tuh rugi kan begitu. Ya kan itu. Tapi itu rugi itu kalau ngomong bisnis. Tapi kalau ngomong keberlanjutan kan bisnis itu kalau negara, karena negara ini bagian daripada publik ya yang punya ini namanya orang pelayanan juga. Jadi bisa jadi strategi itu nanti dampaknya di 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun mendatang. Jadi tidak bisa di-just. Atau bisa jadi tidak ada dampaknya. Bisa jadi ya, kemungkinan ya. Selain itu, ASB juga menambahkan bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh terkait strategi pengembangan pariwisata, apakah lebih berorientasi bisnis atau lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menemukan solusi yang tepat untuk menyeimbangkan anggaran dengan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga pariwisata benar-benar menjadi penggerak ekonomi di Pacitan. Edwin Aji, CTV, Pacitan.